Salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari pada saat ini kita naikkan pujian. Kita menaikkan pujian Kidung Jemaat 393, Tuhan betapa banyaknya. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan-Mu padaku. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami tahu ada juga banyak pergumulan-pergumulan yang terjadi. Banyak persoalan-persoalan terjadi, terutama persoalan COVID-19 yang dampaknya meluas begitu banyak, baik dampak ekonomi ataupun hal yang lainnya. Akan tetapi hari ini ya Tuhan, kami memulai persekutuan kami, permenungan kami dengan mau mengakui bahwa betapa banyaknya Tuhan berikan berkat-berkat bagi kami. Karena itu ya Tuhan, saat ini kami akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memimpin kami dalam permenungan ini dengan hikmat Tuhan. Terutama hamba-Mu ini ya Tuhan, yang penuh dengan segala cacat celahnya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini terambil dalam kitab Ayub pasal 38 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-38. Ayub 38 ayat 32 sampai ayatnya yang ayat yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-38. Bacaan ini adalah bacaan leksionari yang pada saat ini kita renungkan. Apakah engkau telah masuk sampai ke perbendaharaan salju atau melihat perbendaharaan hujan batu yang kusimpan untuk masa kesesakan, untuk waktu pertempuran dan peperangan? Di manakah jalan ke tempat terang berpencar, ke tempat angin timur bertebar ke atas bumi? Siapakah yang menggali saluran bagi hujan deras dan jalan bagi kilat guru, untuk memberi hujan ke atas tanah di mana tidak ada orang?
ke atas padang tandus yang tidak didiami manusia, untuk mengenyangkan gurun dan belantara, dan menumbuhkan pucuk-pucuk rumput muda. Apakah hujan itu berayah? Atau siapakah yang menyebabkan lahirnya titik air embun? Dari dalam kandungan siapakah keluar air beku? Dan embun beku di langit, siapakah yang melahirkannya? Air membeku seperti batu dan permukaan samudra raya mengeras. Dapatkah engkau memberkas ikatan bintang Kartika dan membuka belenggu bintang belantik? Dapatkah engkau menerbitkan Mintaqul Buruj pada waktunya dan memimpin bintang biduk dengan pengiring-pengiringnya? Apakah engkau mengetahui hukum-hukum bagi langit, atau menetapkan pemerintahannya di atas bumi? Dapatkah engkau menyaringkan suaramu sampai ke awan-awan, sehingga banjir meliputi engkau? Dapatkah engkau melepaskan kilat sehingga sabung menyambung, sambil berkata kepadamu, ya? Siapa menaruh hikmat dalam awan-awan? Atau siapa memberikan pengertian kepada gumpalan mendung? Siapa yang dapat menghitung awan dengan hikmat? Dan siapa dapat mencurahkan tempayan-tempayan langit ketika debu membeku menjadi logam tuangan dan gumpalan tanah berlekat-lekatan? Tema renungan kita pada hari ini adalah mengapa 1 tambah 1 sama dengan 2? Kira-kira apa jawab dari pertanyaan itu? Kenapa 1 tambah 1 sama dengan 2? Mungkin Anda tersenyum dan bergumam, ngeceh-ngeceh pikiran. Kaya ngono kok ditakokke. Menyanyiakan pikiran saja, seperti itu kok ditanyakan. Tapi bagaimana kalau saya tetap mendesak untuk minta jawabannya? Mengapa 1 tambah 1 sama dengan 2? Apa jawab saudara? Jika boleh saya menebaknya, jawaban dari pertanyaan itu mungkin adalah, ya sudah dari sananya. Sudah mutlak seperti itu. Atau menjawab dengan menegasikannya. Ya kalau 1 kali 1 bukan 2. Atau 2 tambah 3 bukan sama dengan 2. Atau menjawab dengan alternatif lain. Enggak juga, enggak selamanya 1 tambah 1 sama dengan 2. 4 kurang 2 juga sama dengan 2. 6 bagi 3 juga sama dengan 2. Akan tetapi jawaban itu semua tidak menjawab esensi dari pertanyaan itu. Kenapa 1 tambah 1 sama dengan 2? Lalu apakah saya bisa menjawabnya? Sama. Saya juga tidak bisa menjawabnya. Bukan hanya mengapa 1 tambah 1 sama dengan 2 yang tidak dapat kita jawab. Ada banyak pertanyaan di dunia ini yang tidak bisa kita jawab. Di mana pangkalan matahari? Dari manakah angin berasal? Bagaimana embun itu bisa muncul? Siapa yang menempatkan bintang demi bintang pada posisinya? Semua itu ditanyakan Tuhan kepada Ayub untuk dijawabnya. Kita tahu semua jawaban dari pertanyaan itu hanya satu, yaitu saya tidak tahu. Lalu kalau Allah tahu bahwa Ayub tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, mengapa Allah mempertanyakannya kepada Ayub? Kitab Ayub adalah salah satu dari 1 kitab yang sangat saya sukai. Bukan saja kisah penderitaannya yang bertubi-tubi yang seolah-olah menjadi penghiburan bagi saya, karena penderitaan saya tidak ada apa-apanya jika dibanding dengan penderitaan Ayub. Atau juga bukan saja karena akhir dari cerita Ayub sangat membahagiakan, yang bisa menjadi pengharapan bagi saya dalam penderitaan. Semoga di akhir penderitaan saya, nasib saya seberuntung Ayub yang diberkati Tuhan,
berkali-kali lipat. Akan tetapi keindahan kitab Ayub juga terasa, sangat terasa dari tujuan penulisan kitab ini. Dilihat dari bentuk sastranya, maka kitab Ayub termasuk dalam kitab yang memiliki sastra hikmat. Artinya cerita dalam kitab Ayub tersebut sebetulnya adalah sebuah cerita yang bertutur tentang nilai-nilai hikmat yang ingin disampaikan oleh penulisnya. Nilai-nilai dari kitab Ayub membahas tentang theodike. Theos yang artinya Tuhan dan dike yang artinya keadilan. Kitab Ayub ingin mencoba mengutarakan tentang keadilan Tuhan. Kalau Tuhan itu adil, mengapa hambanya yang baik dan setia bernama Ayub itu harus menderita luar biasa? Adalah sesuatu yang sangat wajar jika penderitaan yang luar biasa itu terjadi pada orang yang melawan Tuhan. Penderitaan itu bisa disebut dikategorikan sebagai bentuk hukuman dari Tuhan bagi mereka yang menjadi seteru Allah. Tetapi penderitaan yang luar biasa justru terjadi pada orang yang baik dan setia seperti Ayub. Lantas di manakah keadilan Tuhan? Menariknya jawaban dari sastra hikmat tentang keadilan Allah itu adalah satu-satunya yang saya tahu tentang keadilan Allah adalah saya tidak tahu apa-apa. Mengapa demikian? Karena banyak hal yang tidak kita ketahui tentang Allah. Jangankan berbicara tentang Allah dan keadilannya. Pertanyaan-pertanyaan yang Allah ajukan dalam bacaan kita saja tidak mampu untuk dijawab. Di manakah pangkalan matahari? Dari manakah angin berasal? Bagaimanakah embun bisa muncul? Siapa yang menempatkan bintang demi bintang pada posisinya? Mengapa 1 tambah 1 sama dengan 2? Mengapa ada virus COVID-19? Di manakah Allah ketika terjadi pandemi? Semua jawaban itu adalah saya tidak tahu apa-apa. Jawaban itu menunjukkan siapa kita dan siapa Tuhan. Kita adalah ciptaan yang terbatas dan Tuhan adalah pencipta yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Bahkan dengan penjelasan-penjelasan apapun yang kita lakukan untuk menjelaskan tentang Allah. Dari semua pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Ayub, kitab Ayub berakhir dengan sebuah akhir cerita yang membahagiakan. Kekayaannya, anak-anaknya, dan semua kebahagiaannya dikembalikan berlipat kali ganda. Apakah karena Ayub menang dari penderitaannya? Apakah iman Ayub kepada Tuhan yang menyebabkan semua hal itu terjadi? Bukan. Pertanyaan-pertanyaan yang Tuhan ajukan pada bacaan kita ini menjadi sebuah kemarahan Allah kepada Ayub yang merasa dirinya tidak pantas untuk menerima penderitaan yang ia alami. Jadi jika Ayub di akhir cerita mendapat berkat berkali-kali lipat dari sebelumnya, itu bukan karena kehebatan iman Ayub, melainkan semata-mata hanya kemurahan Tuhan. Disinilah keindahan kitab Ayub memuncak. Sekalipun kita tidak memahami keadilan Tuhan dalam hidup ini, bahkan sekalipun kita gagal untuk terus beriman dalam ketidaktahuan kita tentang keadilan Allah, maka satu hal yang kita tahu dengan pasti, kasih Allah terhadap kita tidak akan pernah berubah. Sama seperti Allah mengasihi Ayub, maka Allah pun mengasihi kita. Dalam masa pandemi dan masa di mana kita mau tidak mau harus memasuki sebuah tatanan yang baru, yang kita tidak tahu dengan pasti, berita yang disampaikan oleh kitab Ayub ini menjadi kekuatan kita. Sekalipun kita tidak tahu dan bagaimana keadilan Allah itu harus kita jalani, sekalipun kita tidak tahu jawaban dari semua pertanyaan yang berkecamuk dalam hidup kita, namun cukuplah kita tahu hal ini. Kasih Allah kepada kita tidak akan berubah hanya karena ketidaktahuan kita dalam memahami bahasa kasih-Nya. Amin. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga,
pada saat ini kami kembali lagi diingatkan bahwa ada banyak hal yang tidak mampu kami ketahui. Ada banyak hal yang tidak mampu kami nalar dengan pasti, dengan logika kami. Tuhan, seringkali Tuhan mengizinkan kami untuk menjalani, bukan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Karena itu ya Tuhan, di masa pandemi, izinkanlah kami, mampukanlah kami menjalaninya, sekalipun kami tidak tahu jawaban mengapa ini terjadi. Kuatkan kami Tuhan, sampai kami melewati semuanya dengan baik. Jika Engkau izinkan, kami terus meminta, cabutlah pandemi ini. Musnahkanlah virus COVID-19, kembalikan kehidupan kami seperti sedia kala. Tapi itu jika kami boleh meminta. Karena kekuasaan tertinggi bukan ada pada kami, melainkan ada padamu. Kami hanya ciptaan yang terbatas. Dan Engkau ya Allah adalah Allah yang sungguh sangat tidak terbatas. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami pada saat ini hanya berpasrah diri pada jawaban-jawaban Tuhan, pada pernyataan-pernyataan Tuhan. Dan kami tahu pernyataan Tuhan kepada kami adalah pernyataan yang baik. Karena pada dasarnya Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Bapa dalam surga, kami berdoa Tuhan untuk para medik yang terus bekerja keras. Biarlah jerih mereka tidak akan pernah sia-sia. Kami berdoa juga untuk pemerintah yang menyiapkan tatanan baru. Kami harus hidup pada tatanan baru ini ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi yang kami tahu dengan pasti, Allah tidak akan pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan, sekalipun banyak pertanyaan yang tidak bisa kami jawab akan nasib hidup kami, tapi biarlah ada sebuah jawab yang pasti, bahwa Tuhan selalu memilih, selalu memutuskan yang terbaik untuk kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan menutup persekutuan kita pada hari ini, pertemuan kita pada hari ini. Dan mari kita mengingat satu pujian, bahwa Tuhan selalu memberkati kita, Tuhan selalu menyertai kita, sekalipun kita harus menghadapi taufan yang begitu keras. Kidung Jemaat 439, bila taufan keras melanda hidupmu, menjadi pujian yang mengantar kita untuk beraktivitas pada hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu, Tuhan menaungi Bapak Ibu. Sekalipun banyak pertanyaan Bapak Ibu yang tidak bisa jawab, Allah tetap melakukan segala sesuatu dengan kasih-Nya untuk kita semua. Tuhan mengasihi kita.